Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang ada di sebelah saya malam hari ini adalah Rensi Milano. Apa kabar Mbak Rensi? Baik. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Mbak sendiri pernah punya pengalaman mistis nggak selama ini? Kalau mistis tuh yang aneh-aneh sih ya pernah juga, cuman aku diganggu setan itu. Melihat langsung? Kalau aku melihat itu sih belum pernah banget. Diganggunya seperti apa Mbak? Kayak dulu di kos-kosan gitu kan. Kalau aku kan orangnya lebih berasa ya kalau diganggu sesuatu gitu. Di sini terasa berat, terus tiba-tiba kayak merinding sendiri gitu. Cukup peka karena aku sensitif banget. Tapi kalau kayak untuk lihat yang langsung itu nggak pernah. Cuman kalau lebih dirasa waktu aku masih zaman ngekos ya gitu kan, memang pernah teman-teman di situ kayak security pernah bilang bahwa di kos-kosan ini tuh serem gitu. Pernah sering anak-anak kos yang baru-baru kadang-kadang suka digangguin. Waktu itu pernah diganggu? Aku sering digangguin, cuman aku bilang kayak gitu-gitu aku nggak percaya gitu kan. Jadi waktu itu kita sama temen-temen kos kan kayak ada ruang tamu gitu, sering ngobrol-ngobrolin. Gue didatengin tau nggak, lagi sore-sore buka pintu tau-tau di tempat tidur gue ada yang duduk katanya gitu. Aku kan orangnya sebenarnya nggak terlalu penakut, asal jangan ditakutin gitu kan. Akhirnya itu pada abis cerita-cerita itu besoknya malamnya giliran aku mungkin ya. Gimana kejadiannya? Jadi aku tidur tuh di kamar sendiri, terus tidur kayak gelisah gitu kan. Nah kamar mandi aku ada yang buka itunya, kerannya, seret. Waduh ini kamar mandi kan udah ditutup kok ada suara air terbuka. Terus terus aku tidur lagi. Aku kan kalau udah diganggu gitu kan nggak bisa tidur lagi ya, otomatis jadi kayak paranoid gitu. Jadi aku bukannya langsung tutup bantal begini, aduh kok ada suara air, tapi aku nggak berani untuk ke kamar dimatiin, aku diemin aja. Nah pas itu zaman dulu kan kita kalau telepon pakai koin ya, telepon gitu kan. Aku kan dulu banyak tuh koin yang 100-an itu di laci. Tiba-tiba laci aku kayak yang serak buka begitu. Koinnya bunyi dong? Koinnya dilempar ke lantai, cering. Di situ aku baru bismillahirrahmanirrahim aku lari. Itu yang namanya tangga dari lantai 3 sampai lantai 1 itu aku nggak turun satu-satu. Aku turunnya 10 lantai kali, bruk lari. Gak jatuh dan gak kenapa-napa. Aku udah nggak tahu deh, pokoknya udah kayak terbang rasanya turun ke bawah itu. Sampai security bilang, Mbak kenapa? Gue diganggu setan gitu. Mudah-mudahan malam hari ini Mbak Rensi gak ada yang ganggu ya Mbak ya. Ada, insya Allah. Iya, karena aku sensitif banget sebenarnya orangnya sih. Nah ini kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama Mbak. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku melakukan santet kepada temannya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Shirley. Silakan Mbak. Selamat malam Mbak Shirley. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan Mbak Shirley? Saat ini saya ibu rumah tangga aja Mas. Baik, apa yang mau Mbak Shirley ceritakan? Tentang saya, tentang kejahatan saya. Kejahatan seperti apa ya? Tentang kejahatan saya yang sudah teman saya sendiri. Dengan cara? Lebih dari teman, sahabat mungkin. Sahabatnya sendiri? Iya. Ada masalah apa ya? Banyak sebenarnya masalah. Banyak. Cara? Saya dengan cara perdukunan gitu Mas. Oke, seperti apa kronologi ceritanya? Awalnya sih saya sahabat baik gitu ya Mas ya. Dari awal nih saya cerita ya. Saya itu bekerja Mas, kita sama-sama waktu itu nganggur. Saya bekerja, ditawarin sama teman bekerja malam. Saya bohong sama dia kalau saya kerja di restoran. Saya nggak mau dong sahabat saya nasibnya seperti saya, kerja seperti saya.
dia terus datang nemuin saya, kepengen banget kerja sama saya. Cuman sayanya janji-janji terus, mungkin yang membuat dia sakit hati seperti itu ya. Saya bilang, nanti saya tanya ke bos, kalau emang ada pasti saya kabarin. Tapi terus dia tanyain. Tapi walaupun saya kerja, saya baik sama dia mas. Saya punya uang, tetap saya kasih. Saya ajak dia makan enak, saya ajak dia buat beli-beli. Maksudnya yang dia senang. Tapi tetap dia kekeh pengen kerja sama saya. Saya nggak mau terbongkar masalah kerja saya mas, karena dia sahabat saya. Suatu ketika dia mungkin sakit hati ya mas. Saya diomongin kesono kesini sampai saya difitnah. Saya itu jalan mas sama suami orang. Saya itu main sama suami tetangga sampai saya itu diarak di kampung mas. Gara-gara ucapan dia. Oke, setelah sakit hati apa yang Saya Anda sakit hati, bener dalam banget saya sakit hati sama dia. Langsung saya cari informasi ke teman ada. Saya bilang saya mau ngobatin bukan buat diri saya tapi buat orang yang saya benci. Akhirnya saya dibawa sama teman mas. Jauh dari tempat saya, jauh banget mas. ke dukun? Iya. Lalu apa yang Anda lakukan di sana? Ya saya datang dulu ke sana mas. Saya ngomong kalau saya sakit hati sama dukun itu, dukun kampung banget, tempatnya kampung banget. Singkat cerita seperti apa mbak? Singkat ceritanya gini, saya disuruh bawa beberapa persyaratan yang harus saya bawa, seperti saya harus membawa rambut dia atau saya membawa kukunya dia. Itu kan sebenarnya sangat sulit karena saya benci loh mas sama dia. Akhirnya teman saya ngomong, udah dibaikin aja supaya dapat rambutnya sama kukunya. Oke baik, saya butuh singkat ceritanya seperti apa. Akhirnya Anda mengirimkan santet kepada sahabat Anda dan Iya. kondisinya seperti apa sekarang? Sahabat saya Iya. meninggal kan Sudah mas, meninggal, sudah ya? meninggal itu dia. Baik, tujuan Mbak Sherly datang ke sini untuk apa? Saya ingin minta bantuan gitu mas, arwahnya selalu gentayangin saya. Oke, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi pada malam hari ini dan bisa tenang setelah melakukan apa yang Anda lakukan terhadap sahabat sendiri ya. Kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sherly, terlahir tanggal 26 Februari 1980. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang sulit memahami segala sesuatu. Hal itu membuatnya seringkali terlibat masalah salah paham dengan orang lain. Saya melihat jiwa Sherly tergoncang karena perbuatannya dia sendiri. Dia telah melibatkan sosok jin jahat di permasalahannya. Energi negatifnya membuat Sherly menjadi depresi. Saya melihat sosok bertaring dan berbulu warna merah mengganggu pikiran Sherly. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Mbak Sherly, lahir tanggal 26 bulan 2 1980. Sherly sakit hati dengan sahabatnya, lalu mengirimkan santet hingga meninggal, dan malam hari ini ingin mendapatkan ketenangan karena belakangan sering diganggu oleh arwah sahabatnya sendiri. Iya, benar mas. Oke. Saya sempat melihat Sherly dalam ketakutan yang luar biasa ya. Sherly punya teman akhirnya disantet dan meninggal dunia. Iya benar. Benar mas itu, benar banget itu mas. Tetapi ketika dia bilang meninggal, ada perasaan sedih dan nangis ya kamunya? Perasaan menyesal sebenarnya ada mas. Kenapa nyesel? Karena dia tuh sahabat saya gitu. Karena sakit hatinya saya, dendamnya saya. Sampai saya melakukan itu mas. Saya ngerasa arwah gentayangannya masih belum tenang di alam baka dan selalu datang muncul terus ke tubuh Sherly. Itu dia mas, itu dia mas. Mas, itu dia mas. Maafin aku, mas. Maafin aku. Maafin Sari.
Saya nggak sengaja membunuh kamu, Sari. Mbak Sherly. Minta maaf, Sari. Tolong, Mas. Nah, maafin saya, Sari. Maafin saya. Ini dia, Mas. Iya, Mbak Sherly. Aku sama dia, Mas. Kamu baik-baikin aja. Mungkin dia berhalusinasi dan delusi. Tolong, Mas. Ngebayangin Mbak Sari, Rensi sebagai tolong sahabat maafin sendiri. Sari. Tolong maafin aku, Sari. Tolong maafin aku, Sari. Kayak ada yang masuk. Aku minta Apa maaf. ada arwahnya Mas. sahabatnya Sherly di Dari belakang? tadi aku kepala Aku minta maaf, aku nggak kayak kayak berat, gitu lagi, kayak Sari. berat. Aku kayak di sini, aku berat dari tadi. Kan aku tadi ngomong sama kamu, aku merinding gitu. Dari aku masuk sini merinding. Begitu masuk soal Mbak Rensi udah merinding Ini ngerasa aku kayak besar. kepalanya Rod. Ini aku kayak besar kepala aku. Ada sesuatu yang dia lihat di kepalanya dia kalau Ada lagi, Mas. Itu, Mas. Itu dia, Mas. Itu, Mas. tapi kok saya ngerasain ada sesuatu yang beda ya. Datang, Mas, tolongin saya, Mas. Ini apa yang dia lihat sih? Kamu ngelihat apa, Mbak? Kamu ngelihat apa? Delusi. Delusi. Apa yang dia Karena lihat? gini, karena dia punya kesalahan mungkin. Saya, Mas. Jadi kayak Terus dia bangun sendiri bayangannya gitu. iya. Orang kalau punya kesalahan membunuh pasti akan seperti ini. Itu dia kesini. Karena dia merasa nggak terima kan. Ya, akhirnya Arwahnya itu. dia kira sering dihantui, Iya. padahal itu bayangan dia Padahal bangun bayangan sendiri. dia. Iya. Oke, Orang coba kalau Mbak Sherly. merasa berdosa pasti begitu. Mbak Sherly bisa tenang dulu. Ya, Mbak Sherly istighfar. Mbak Sherly tenang dulu. Mbak Sherly tenang. Astagfirullahaladzim, ya Iya, Mbak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Iya. Kita coba cari solusinya ya, Mbak ya. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Supaya bisa hidup lebih tenang ya. Sebentar ya. Oke, tenang dulu, ambil nafas. Kuatin Tenang dulu. energinya. Jangan dilihat apa yang mengganggu, apa yang serem, jangan dilihat dulu. Ya. Oke, Mbak Sherly boleh berdiri. Boleh berdiri dulu. Ini Silakan duduk dulu dia ya, jadi Mbak. bintang tamu kita hari ini tuh diserang karena si Mbak Sherly melihat halusinasi bayangan dan siluet bayangan. Aku masih berat loh di sini. Iya, Kepala saya aku. ngerasa sih Ini kamu bulu kuduk diikutin aku loh. merinding. Sungguh. Saya Karena aku bilang ngerasa aku sensitif banget. di belakang punggung dia itu jadi ada semacam space gitu. Jadi ini datang dan muncul dan ini gambar yang saya gambarin ini menyeramkan loh. Ini apa? Lebih dari Roy? menyeramkan. Arwah sahabatnya itu atau yang lain sebenarnya? Jujur terus terang, dia ini si Sherly benar-benar dikelabuin sama arwah gentayangan sang korban lalu menyerupai bentuk-bentuk yang lain. Padahal sebenarnya ada lagi yang ikut Mbak Sherly. Ada banyak ya. Semacam jin gitu loh, tapi berbulu merah. Aneh ya. Kamu kaget gak karena kamu bisa lihat dia. Santet Terus, sampai meninggal sih. Iya. Siapa Karena orang yang meninggal menurut aku ya kalau disadar tuh pasti nggak akan tenang. Ya mungkin Arwahnya ya, pasti gentayangan arwahnya ya? pasti. Karena bagaimanapun juga Mbak pasti dihantui. Kecuali memang penyesalan itu jalan keluarnya seperti apa Itu supaya seremnya lebih dia. dari itu loh, Mas. Seremnya lebih dari itu loh, Mas. Iya pasti. Kamu masih lihat bintang tamu kita hari ini adalah sosok korban. Lihat lagi deh. Iya, Mas, ini kan dia. Ini Mbak Rensi. Enggak, itu dia. Itu dia, Mas. Yang dilihat beda loh. Ren. Iya, dari kacamata orang. Aku minta maaf, Ri. Aku minta maaf, Ri. Coba kamu bilang maaf atau apa? Aku minta maaf, Ri. Kamu bisa mendekat. Kita bisa kasih space di sini, kasih Aku jeda. minta maaf. Mau nggak kamu maafin aku, Ri? Aku kayak gini tuh, aku sayang sama kamu. Walaupun kamu sahabat, udah lebih dari sahabat, Ri. Aku nggak mau. Bukan aku nggak mau ngajak kerja, Ri. Karena kerjaan aku kotor. Aku nggak mau ngajak kamu. Jangan pukul aku, jangan cekek aku, Ri. Maafin aku, Ri. Maafin Bapak, aku, Ri. Mas, Ri, tolongin dia mau cekek aku, Mas. Bisa ngomong. Mas!
banyak hijau. Itu banyak mas, sebenarnya mas. Ri, maafin Ri, tolong maafin aku Ri, ya Allah Ri. Tega banget Ri, aku sahabat kamu Ri. Ri, maafin aku Ri. Pasti ada jalan keluarnya. Mbak Sherly. Aku capek Ri, aku capek diginin mulu Ri, maafin aku Ri. Ih, ini harus beneran dipanggil dan diajak Mas Roy, komunikasi. tolongin aku Mas Roy. Aku datang ke sini minta tolong sama Mas Roy. Tolong Mas Roy. Mbak Sherly. Mas Roy. Dia mau apa Mas ya? Sherly. Aku tolongin aku Mas Roy, ini banyak banget temennya dia. Mas Iya, Roy. kita jagain. Gak bisa Dijagain. dari itu Mas Roy. Iya, dijagain supaya nggak diganggu ya. Ya Mbak Sherly, tapi tenang, jangan bikin mereka malah mendekat ke sini. Saya minta bunga dan air. Astagfirullahaladzim. Aku sakit. Dia tuh bener-bener ngeliat Aku sakit Saru Mas. Aku selalu Bayang-bayang. diganggu Mas. jadi Ada banyak ilusi optik. Jadi kayak bayang-bayangan gitu loh. yang dia lihat gitu. Iya. Itu banyak Roy katanya. Apa arwahnya ini kepengen dia harus mengakui? Yang mengakui Kayak- dan yang paling parah adalah nyawanya Sherly terancam. Oh, kalau Dia mau dia nyawanya pengen juga. Mau mati. Dia bunuh aku sama Sherly-nya juga teman-temannya. ngebalas semuanya, ngebayar Temennya semuanya. banyak Mas. Mbak Sherly, Itu temennya banyak Mas. emang beneran banyak atau ini hanya ilusi dia optik yang menyerang bener aku, kamu bilang itu? Beneran Sebenarnya banyak. enggak? Oh, beneran banyak. Menyerupai banyak banget. Jadi ada satu yang nempel dan ada satu lagi yang benar-benar dari tempat lain gitu. Saya juga melihat kan dia itu sebenarnya pelaku santet. Itu yang awal yang Jujur ya, terus terang, saya mau bongkar dia punya aib, tapi saya nggak tega lihat dia kayak gini. Dia udah mencelakai lebih dari satu orang sebenarnya. Oh banyak ya? Di sana banyak. Iya, karena saya ngerasa tempat kerjanya adalah negatif.